Dunia yang kita kenal tidak pernah seindah yang kita pikirkan. Bayangkan kamu hidup di dalam dinding raksasa. Setiap hari kamu bekerja, makan, tertawa dan bermimpi. Kamu percaya bahwa dunia ini sederhana. Ada manusia di dalam tembok, ada titan di luar tembok. Selama tembok berdiri, semua akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa semua itu hanyalah ilusi? Attack on Titan bukan sekedar anime tentang raksasa pemakan manusia. Ini adalah kisah tentang kebenaran yang disembunyikan, tentang bagaimana sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah betapa miripnya dunia mereka dengan dunia kita saat ini. Mari kita mulai dari dasar. Sejak awal kita diperlihatkan kehidupan di dalam tembok Maria. Masyarakat yang bekerja keras, tentara yang berjuang melindungi rakyat, dan kepercayaan bahwa di luar sana hanya ada kehancuran. Sejak kecil mereka dicekoki dogma bahwa dunia luar adalah neraka, dan bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan tunduk pada sistem yang sudah ada, dan meyakinkan mereka bahwa yang di dalam tembok adalah mereka sendiri, umat terakhir manusia. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka tidak sendirian. Ada dunia yang lebih besar di luar sana. Ada sejarah yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ada kebenaran yang disembunyikan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan disinilah kita masuk ke salah satu nilai moral paling gelap dalam anime Attack on Titan. Kebenaran adalah milik mereka yang cukup kuat untuk menanggungnya, milik mereka yang memiliki kuasa penuh dalam sebuah negara. Lihatlah apa yang terjadi ketika kebenaran akhirnya terungkap. Ketika Eren, Armin, dan Mikasa mengetahui bahwa tembok yang melindungi mereka sebenarnya adalah sangkar. Ibaratkan mereka adalah burung yang terkurung di dalam sangkar. Ketika mereka sadar bahwa sejarah yang diajarkan selama ini hanyalah separuh cerita, menurut kalian apa yang mereka rasakan? Kebencian, dendam, dan kehancuran. Karena itulah kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang tidak selalu membebaskan. Terkadang kebenaran hanya membawa lebih banyak penderitaan. Lihat bagaimana kebenaran itu menghancurkan Eren. Awalnya dia hanya seorang anak yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya, yang dimakan tanpa ampun oleh Titan di hadapannya sendiri. Tapi semakin dia tahu apa yang terjadi, semakin dia menyadari bahwa musuh yang dia benci adalah korban dari musuh yang lebih besar. Dia berpikir bahwa Titan adalah ancaman terbesar. Tapi ternyata ancaman yang sebenarnya adalah manusia. Di sisi lain, kita punya Marley, bangsa yang sejak awal digambarkan sebagai musuh, ternyata memiliki alasan mereka sendiri untuk bertindak. Mereka bukan iblis. Mereka bukan sekedar penindas. Mereka adalah manusia yang lahir dalam sistem yang sudah rusak sejak ratusan tahun yang lalu. Dan itu membuat kita bertanya,
siapa di antara mereka yang benar dan siapa yang salah. Di dunia yang dikuasai oleh kebohongan dan sejarah yang diputarbalikkan oleh para penguasa, apakah ada sesuatu yang benar-benar hitam atau putih? Inilah yang membuat Attack on Titan begitu unik dan menarik. Ia tidak hanya memberikan kita pertempuran epik dan strategi perang yang menegangkan, ia juga memaksa kita untuk berpikir tentang dunia kita sendiri. Kita hidup di dunia yang tidak jauh berbeda dari dunia Attack on Titan. Sejarah ditulis oleh para pemenang, kebenaran diseleksi oleh mereka yang memiliki kekuatan, dan orang-orang biasa, mereka hanya pion yang disuruh percaya tanpa diberi pilihan untuk mempertanyakannya dan menentangnya. Kita melihatnya setiap hari. Bagaimana media mengontrol informasi, bagaimana pemerintah menyembunyikan data, bagaimana kebenaran yang kita ketahui hari ini bisa berubah hanya dalam hitungan tahun, hitungan hari, bahkan hitungan detik, tergantung siapa yang sedang berkuasa. Dan itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Jika kamu hidup dalam Attack on Titan, apakah kamu cukup kuat untuk mencari kebenaran? Atau kamu akan menjadi seperti mereka yang memilih untuk hidup dalam kebohongan karena itu lebih mudah? Mungkin inilah yang membuat Attack on Titan begitu membekas dalam pikiran kita, karena lebih dari sekedar kisah tentang perang dan pengorbanan, ia adalah kisah tentang dunia yang begitu miring dengan kenyataan, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang penuh dengan keserakahan. Jadi, di akhir kisah ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri, kita ingin menjadi apa? Kita ingin menjadi siapa? Mereka yang memperjuangkan kebenaran meski harus berdarah-darah, atau mereka yang memilih tetap diam karena lebih nyaman dengan kebohongan dan pada akhirnya akan hancur oleh kenyataan? Tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dukung kami di Saweria untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.